Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang beriman, para pemirsa sekalian yang hadir secara offline ataupun mungkin yang ikut memantau lewat kajian online di streaming lewat akun dari Facebook Kampus Jalanan. Pada kesempatan hari Senin ini, ba'da Isya, kita akan melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab berkaitan dengan adab-adab safar, adab-adab dan hukum-hukum yang terkait dengan safar, bepergian, yang ditulis oleh beliau yang mulia Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Pada adab yang sebelumnya, di adab yang ke-17, kemarin kita membahas tentang wajibnya perempuan ketika safar harus dengan mahram, ya. Wajibnya safarnya perempuan harus dengan mahram, ya. Dan ini berlaku walaupun perempuannya banyak orang, ya. Walaupun perempuannya sama kaum muslimin yang lain, ya. Jadi jangan dipahami bahwa perempuannya ini safar sendiri gitu, sendiri dan tidak ada temannya. Ada temannya juga, walaupun ada temannya tapi nggak ada mahramnya, atau dia perempuan, ya, sendiri, perempuan tapi banyak tapi nggak ada mahramnya, tetap sama. Walaupun dia banyak orang, tetap harus disertai dengan mahramnya. Sebagaimana kemarin disebutkan, ya, dalam hadis bahwa ada seorang sahabat yang akan ikut perang bersama Nabi SAW, kemudian meminta pendapat Nabi SAW antara beliau ikut perang tapi istrinya ikut haji, ya, haji menuju Mekah. Tapi Nabi SAW menyuruh untuk apa? Nabi mengatakan, idhab fahujja ma'amra'atik, pergi sana, tidak usah ikut perang, sertailah istrimu untuk berhaji, gitu. Logikanya, zaman ketika para sahabat ingin haji ke kota Mekah, ya gak mungkin perempuan ini, si istrinya tadi pergi sendiri, pasti ada rombongannya juga, gitu. Ada rombongannya juga yang lain, ya. Ada rombongannya. Karena zaman dulu pergi gak mungkin sendirian, pasti berkafilah-kafilah, bebarengan. Tapi ketika ada perempuan yang dia pergi sendiri, tidak ada mahramnya, Nabi tetap menyuruh suaminya, ya, untuk menemaninya. Walaupun perempuan ini dia pergi dengan rombongan yang lain juga, yang lain tetangganya atau sahabat-sahabat yang lain yang juga ikut haji. Nah, kemudian kemarin kita membahas tentang siapa sih mahramnya perempuan. Kalau kemudian kita tahu bahwa perempuan ketika safar itu harus disertai mahram, kalau tidak maka dia berdosa, ya. Misalnya toh dia tetap safar, sah-sah saja, namun dia berdosa, ya. Misalnya dia haji, dia safar haji atau dia umrah, apakah kemudian umrahnya atau hajinya tidak sah? Tetap sah, cuman dia berdosa, ya. Yasihhu ma'al itsm, yasihhu ma'al itsm, sah tapi pelakunya berdosa. Kenapa? Kalau misalnya umrah hajinya syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, ya, dikatakan sah. Ya, nanti dalam pembahasan usul fikih itu, nanti di pembahasan halin nahyu yaqtadil fasad, apakah larangan yang datang dalam Quran ataupun hadis itu menunjukkan bahwa objek yang dilarang kemudian rusak alias tidak sah. Nah, nanti ada perinciannya. Kalau larangan itu kembali kepada zatul fi'il, yaitu perbuatan
yang dilakukan atau kembali kepada syarat atau rukun dari perbuatan itu tidak sah perbuatannya. Tapi kalau larangannya kembali kepada perkara di luar itu, di luar dari perbuatan itu atau syarat dan rukun dari perbuatan itu, maka tetap sah. Ya, tetap sah tapi pelakunya berdosa. Seperti para ulama nanti memberikan contoh hukum sholat, ya, hukum sholat di tanah rampasan. Hukum sholat di tanah rampasan. Jadi misalnya ada keluarga berseteru, ya, keluarga bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Kemudian orang tuanya ninggalin warisan. Orang tuanya ninggalin warisan. Orang tua ini punya anak banyak. Harusnya mungkin sudah dibagi-bagi, ya. Si kakak misalnya dapat 200 meter misalnya karena laki-laki semua misalnya dibagi rata, bagi 3. Jadi total 600 meter, 200 meter, 200 meter, 200 meter, bagi rata. Dalam hukum Islam, laki-laki, kalau anaknya laki-laki semua, maka mengambil semua hasil harta warisan, ya, diambil semua, dibagi rata. Nah, misalnya salah satu anak yang sulung, yang pertama itu sulung, ya. Yang anak yang paling besar mengatakan saya paling senior, maka kemudian dia mengambil bagian lebih banyak. Ya, dia ngambil misalnya 300 meter atau 400 meter. Nah, berarti sebagian tanah itu apa? Rampasan, bukan haknya. Akhirnya dibangun rumah. Ya, dibangun rumah padahal sebagian tanahnya adalah tanah rampasan. Nah, gimana hukumnya? Boleh enggak orang yang sholat di tanah rampasan itu sholatnya sah atau enggak? Ya, ulama berbeda pendapat, ya. Ya, tapi wallahu alam bisawab, insyaallah pendapat yang, ya, ulama khilaf, tapi pendapat yang saya ikuti adalah sholatnya tetap sah. Cuma dia berdosa. Jadi saya sholat di tanah yang bukan punya saya, gitu. Tanah ini bukan punya saya, karena rampasan, dan yang punya tanah nggak ridho. Nah, ini sholatnya sah nggak? Sama aja nanti dalam perkara-perkara yang lain seperti yang dibahas oleh para ulama. Nah, para ulama mengatakan masalah sholat tadi sholatnya sah. Kenapa? Karena syarat-syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Adapun sholatnya dia di tempat terlarang, ini larangannya kembali bukan pada sholatnya, tapi perkara lain di luar itu, gitu. Atau orang sholat, laki-laki sholat pakai peci, tapi pecinya terbuat dari kain sutra. Kain sutranya terlarang, untuk laki-laki tidak boleh. Tapi sholatnya, ya, dia sah, tertutup auratnya, syarat dan rukun terpenuhi, ya. Atau pembahasan yang lain biasanya dibahas oleh para ulama, haji berumrah pakai harta korupsi. Sah enggak? Sah. Cuman dia berdosa. Ya. Kenapa? Karena dia ketika datang ke sana, ya, syarat dan rukun umrah hajinya terpenuhi. Cuman dia datang dengan harta yang haram. Ibadahnya tetap sah, tapi tidak berpahala. Ya, tapi tidak berpahala. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya hanya menggugurkan kewajiban aja. Karena orang itu kalau punya kemampuan, ya, orang kalau punya kemampuan materi seumur hidupnya kan minimal haji sekali, umrah sekali. Ya, kalau dia hadir ke sana, maka kewajiban haji dan umrahnya telah gugur. Cuman dia nggak berpahala karena tadi uangnya dari korupsi. Kembali ke masalah tadi bahwa perempuan kalau safar mahramnya. Nah, kemarin sudah kita bahas, mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi si perempuan tadi. Dan ada 3, ya. Ada mahram karena sebab nasab, keturunan. Ada mahram karena sebab sepersusuan. Ada mahram karena sebab besanan. Sebab pernikahan. Dan kemarin sudah kita bahas mahram karena sebab nasab. Ada 7 kemarin. Ada 7. Ya. Masih ingat enggak? Ayah dan kakeknya si perempuan ke atas, ya. Ayah dan kakeknya perempuan ke atas. Yang kedua, anak laki-laki si perempuan tadi, ya, dan cucunya yang laki-laki, ya. Anak
laki-laki dari si perempuan tadi dan cucunya yang laki-laki entah dari jalur anak laki-lakinya atau anak perempuannya, itu semua adalah mahramnya. Kemudian saudara, ya, saudaranya si perempuan tadi, entah saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah keponakan. Keponakan laki-laki dari si perempuan tadi. Ya, keponakan laki-laki dari si perempuan. Entah keponakannya itu dari jalur saudaranya perempuan yang sekandung, atau saudaranya perempuan tadi yang seayah, atau saudaranya perempuan tadi yang seibu. Kemudian keponakan dari saudari, ya. Si perempuan tadi punya saudari, kemudian saudarinya punya anak keturunan laki-laki. Ya. Kalau tadi keponakan dari jalur saudara si perempuan, yang kedua keponakan dari jalur saudari si perempuan tadi, baik sekandung, seayah atau seibu. Kemudian mahram selanjutnya bagi si perempuan tadi adalah pamannya, paman si perempuan. Tapi yang pertama ini adalah paman dari jalur ayahnya, paman dari jalur ayahnya perempuan. Jadi saya misalnya Aminah, saya punya bapak Ali misalnya. Aminah punya bapak Ali. Bapak saya Ali ini punya saudara kandung. Ya, saya Aminah punya bapak namanya Ali. Ali punya saudara, entah saudara kandung, entah saudara sebapak, entah saudara seibu, maka mereka adalah paman saya dari sisi bapak. Itu juga mahram. Atau paman dari sisi ibu. Saya Aminah perempuan, Aminah punya ibu namanya Fatimah. Fatimah ini punya saudari, ya, kandungnya atau saudari seayah atau saudari seibu. Maka mereka adalah bukan saudari, ya, saudara. Saya punya Aminah punya ibu, ya, ibu saya misalnya Fatimah. Fatimah punya saudara. Saudara Fatimah yang sekandung, saudaranya Fatimah seayah atau saudara Fatimah seibu. Mereka juga juga mahram. Ya, kalau bahasa Arabnya, kalau saudara dari ayah namanya ammun, makanya sering ada orang manggil ami gitu. Ami gitu. Ada yang saudara dari sisi ibu namanya khalun. Nah, itu mahram bagi perempuan dari sisi nasab. Ada 7, ya. Kemudian sekarang yang kelompok kedua ada dari sisi sepersusuan, rodho'ah. Dari sisi sepersusuan. Jadi disebabkan karena dulu pernah meminum air susu dari seorang perempuan. Dalam hadis dikatakan yahrumu minar rodha'ati ma yahrumu minan nasab. Yaitu diharamkan karena sebab sepersusuan sebagaimana haramnya karena sebab nasab. Ya. Cuman kalau masalah karena sepersusuan itu ada kaedahnya. Dulu pernah disebutkan oleh dosen saya namanya Dr. Muhammad Al-Ajuz Al-Misri, orang Mesir, dosen hadis. Kaedahnya gimana? Kita mengetahui mahramnya, yaitu aqaribu al-mur lirradhi' walaysa aqaribur radhi' aqariba lil murdi'. Kerabatnya ibu yang menyusui, maka dia akan menjadi kerabatnya anak yang disusui. Kaidahnya apa? Kerabatnya ibu yang menyusui akan menjadi kerabat bagi anak yang disusui. Tapi tidak sebaliknya. Tidak kemudian kerabatnya anak yang disusui menjadi kerabatnya ibu yang disusui. Dan untuk masalah sepersusuan itu ada syaratnya.
hukum itu berlangsung, hukum itu berlaku, syaratnya yang pertama adalah anak yang disusui tadi menyusu kepada seorang ibu yang bukan ibu kandungnya sebelum umur 2 tahun. Sebelum umur 2 tahun. Nek wis gerang ra kanggo ya. Wis gerang tahu ya. Wis gede. Tapi nanti ada masalah juga, ada masalah tentang radha'atul kabir. Hukum apa? Susuan bagi orang yang sudah dewasa. Apakah bisa memunculkan mahram ya, jaringan mahram atau tidak. Nah, tapi secara global dulu untuk anak kecil itu baru berlaku susuannya berlaku itu adalah si anak itu disusu sebelum dia umur 2 tahun. Sebelum dia umur 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun maka tidak alias tidak ada konsekuensi mahram. Syarat yang kedua adalah apa? Dia menyusunya minimal 5 kali. 5 kali tapi dengan ukuran si bayi tersebut sudah kenyang. Sudah kenyang alias ketika disusuin lagi sudah tidak mau, sudah menolak. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana fi ma unzila minal Qur'an ashru radha'atin ma'lumat thumma nusikhna bi khamsin. Aisyah pernah ngomong, kanat fi ma unzila minal Qur'an, dahulu pernah ada ayat yang ada dalam Quran bahwa ukuran jumlah sepersusuan itu minimal adalah 10 kali. Jadi 10 kali baru berlaku. Summa nusikhat bi khamsin. Tapi kemudian dihapus bukan 10 tapi menjadi minimal 5 kali. Ya. Jadi 5 kali, entah bersambung sehari atau berpisah. Hari ini, minggu depan, pokoknya yang penting 5 kali sampai anak tadi belum berumur 2 tahun. Jadi misalnya ada orang tetanggaan ya. Tetanggaan ibu misalnya kita katakan ibu A. Ibu A sedang punya anak bayi yang masih disusui. Ibu B juga punya bayi yang masih disusui. Mereka tetanggaan, ibu A dan ibu B tetanggaan. Ternyata di satu kondisi ibu A sakit. Sakitnya lumayan parah, butuh waktu yang lama untuk penyembuhan. Akhirnya anaknya tidak ada yang ngerumat, nggak ada yang mengasuh. Akhirnya kemudian anaknya ibu A tadi dititipkan ke ibu B. Tolonglah saya sakit, masuk rumah sakit, nginep ya. Masuk rumah sakit, misalnya masuk ICU lama pokoknya. Parah. Akhirnya anaknya dibawa oleh ibu B. Karena masih menyusu, butuh air susu ibu, dia tiap hari juga ikut menikmati air susu dari si ibu B. Nah, nanti kalau minimal sudah 5 kali, maka ketika dewasa, anak yang disusui oleh ibu B ini tadi menjadi mahramnya. Menjadi mahramnya ibu B. Jika anaknya ibu A yang sedang sakit tadi, anaknya ini yang kecilnya adalah laki-laki dan disusui oleh ibu B, maka nanti ketika dewasa besar ya, anak laki-laki ini menjadi mahramnya ibu B. Jadi ketika ibu B ini misalnya pengen ke pasar, pengen safar ke tempat yang jauh, boleh anak susuannya ini menemani safar. Konsekuensinya gimana tadi? Aqaribul murdi aqarib lirradi wa laisa aqarib lil radi aqarib lil murdi. Kaidahnya adalah apa? Saudara-saudara kerabat dari ibu yang menyusui, maka menjadi kerabat anak yang disusui. Tapi kerabat dari anak yang disusui bukan menjadi kerabat ibu yang disusui. Jadi gini, tadi ibu yang B kan yang menyusui si anak laki-laki tadi. Maka ketika sudah berlaku 5 kali susuan, dia belum berumur 2 tahun, ketika dewasa, maka yang menjadi mahramnya si anak siapa aja? Pertama ibu tadi. Kedua siapa? Anaknya si ibu. Kalau anaknya si ibu punya anak perempuan, ya berarti itu mahramnya juga. Kemudian siapa lagi? Ibunya si ibu ini. Ibu B ini, ya, ibu B ini punya ibu, berarti simbah wedok ya. Simbah perempuan. Nah, itu jadi nenek sepersusuan.
Siapa lagi? Adiknya si ibu ini. Ibu ini misalnya punya adik perempuan, berarti bibi sepersusuan. Bibi sepersusuan. Nah, ibu ini juga punya suami. Ya, ibu ini punya suami. Nah, suaminya ibu ini adalah ayah sepersusuannya. Suaminya ibu ini menjadi ayah sepersusuan. Berarti adiknya ayah sepersusuan, kalau ada adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan, berarti ini apa? Bibi sepersusuan dari jalur ayah sepersusuan. Bundet mboten? Ya? Harus tahu soalnya jalurnya kemana. Ya. Gimana ngasih contohnya? Saya ulangi. Ada dua ibu, yang satu kasih nama aja ya, yang satu Aminah, yang satu Fatimah. Aminah dan Fatimah. Aminah punya anak, Aminah dan Fatimah. Aminah punya anak namanya Iwan. Masih kecil. Aminah punya anak namanya Iwan, masih kecil. Fatimah juga punya anak masih kecil namanya Zainab. Masih kecil, di bawah 2 tahun. Sekali lagi, Aminah tadi kan sakit parah, ke rumah sakit, ya. Maka Iwan ini dititipkan kepada ya tetangganya. Sampai akhirnya disusui 5 kali lebih. Sampai akhirnya apa? Berarti syarat terpenuhi. 5 kali susuan sebelum 2 tahun. Maka ketika dewasa, si Mas Iwan ini ya menjadi apa? Menjadi anak sepersusuannya si ibu tadi. Ya, Fatimah. Berarti dia juga jadi saudara sepersusuannya Zainab. Jadi mahramnya. Zainab sama Fatimah ini jadi ibu sepersusuannya dan saudari sepersusuannya. Nah, Fatimah ini kalau masih punya ibu, ya, maka itu menjadi nenek sepersusuannya Mas Iwan. Fatimah kalau punya adik, ya, namanya Zahrah misalnya, maka Zahrah ini bibinya Mas Iwan sepersusuan. Nah, Ibu Fatimah ini punya suami. Ibu Fatimah punya suami. Suaminya namanya Pak Anto. Nah, Pak Anto ini punya adik perempuan. Pak Anto punya adik perempuan. Maka adiknya Pak Anto ini juga apa? Bibinya Mas Iwan sepersusuan. Paham? Paham ya? Ya. Jadi kaidahnya gitu. Kerabat dari ibu yang menyusui, maka semuanya menjadi kerabatnya anak yang disusui. Tapi kerabatnya anak yang disusui tidak berlaku menjadi kerabatnya ibu yang disusui. Berarti gimana? Berarti Mas Iwan ini dia punya bapak kandung. Berarti bapak kandungnya Mas Iwan ini sama Bu Fatimah mahram tidak? Tidak mahram. Berarti kalau Bu Fatimah janda misalnya, bapaknya Mas Iwan duda, nikah boleh. Misalnya Mas Iwan ini punya saudara laki-laki. Ya, Mas Iwan punya saudara laki-laki namanya Agus misalnya. Nah, Agus tadi dengan Zainab mahram enggak? Zainab tuh anaknya perempuan. Tidak mahram, berarti boleh dia nikah. Walaupun itu saudaranya Mas Iwan. Ya, tapi dia kan enggak ikut nyusu dulu masih kecil. Jadi tidak berlaku. Wal maharim minar radha nadhirul maharim minal qarabah, ya. Para mahram dari sisi sepersusuan itu sama seperti mahram dari sisi kerabatan. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi pernah ya dianggap oleh sebagian sahabatnya dikira akan minat dengan anaknya Hamzah. Hamzah itu pamannya Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib ya, yang dijuluki singa padang pasir, yang meninggal di perang Uhud. Hamzah itu umurnya nggak jauh beda dengan Nabi. Ya.
Ketika mereka sudah sama-sama dewasa, Nabi sudah dewasa, Hamzah juga sudah dewasa. Hamzah bin Abdul Muthalib ini punya anak perempuan. Nah, dikira Nabi itu akan nikahi anaknya Hamzah. Boleh nggak sebenarnya? Boleh, karena Nabi Muhammad SAW dengan anaknya Hamzah statusnya apa? Sepupu. Kan Hamzah pamannya Nabi. Hamzah pamannya Nabi. Kalau Hamzah punya anak, berarti anaknya perempuan Hamzah itu sepupuan. Jadi dulu dikira Nabi SAW itu minat dengan anaknya Hamzah. Dikira mau menikah. Akan dinikahi. Nah, tapi Nabi kemudian menjawab, innaha la tahillu li. Ya. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Sesungguhnya anaknya Hamzah itu tidak halal bagi saya. Karena dia adalah anak saudaraku sepersusuan. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu dengan Nabi Muhammad SAW itu punya dua kondisi. Sebagai pamannya secara nasab dan sebagai saudaranya secara sepersusuan. Ya, jadi dalam Islam itu terkadang ada orang yang punya dua status. Dia sebagai Hamzah ini pamannya Nabi Muhammad SAW plus juga dia sebagai saudaranya Nabi SAW secara sepersusuan. Nanti dalam bab warisan juga kadang ada, ya, dalam bab warisan kadang juga ada orang yang punya dua status. Orang yang punya dua status warisan. Gimana contohnya? Contohnya adalah ketika ada seorang perempuan nikah dengan anak pamannya. Jadi nikahi sepupunya. Jadi perempuan ini nikah dengan anak pamannya, tapi paman dari sisi bapaknya si perempuan ini. Misalnya saya perempuan, ya. Saya perempuan, saya punya bapak. Saya perempuan, saya punya bapak. Bapak saya punya kakak laki-laki. Nah, bapak saya punya kakak laki-laki, kakak laki-lakinya bapak saya ini punya anak laki-laki. Nah, ini sepupu saya kan. Nah, kemudian saya nikah dengan laki-laki itu. Kemudian saya perempuan ini meninggal, mati. Dan gak ada ahli waris yang lain. Ahli warisnya tinggal si laki-laki tadi. Maka laki-laki tadi dapat dua sisi warisan. Pertama, si laki-laki tadi dapat warisan karena dia sebagai suaminya. Suami si perempuan. Ya, suami perempuan. Kedua, dia dapat jalur warisan karena dia asobah. Karena dia adalah anak dari paman. Paham ya? Ya, dalam warisan itu nanti ada namanya ashabul furud, ada juga asobah. Ashabul furud itu adalah orang-orang yang mendapat jatah warisan yang ukurannya sudah ditentukan dalam Quran. Tapi kalau asobah adalah orang yang dapat jatah warisan, biasanya dia ngambil semuanya atau ngambil sisa jika sudah dibagi oleh orang-orang yang sudah punya ukuran tertentu. Nah, si laki-laki suami tadi, dia sudah dapat jatah khusus jumlahnya. Berapa? Suami itu bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat. Tergantung. Kalau istrinya meninggal belum punya anak, maka suami dapat jatah setengah harta warisan dari istri. Tapi kalau istri sudah punya anak, maka suami dapat seperempat jatah warisan dari istrinya. Nah, ini jatah ukuran seperempat atau setengah. Ini namanya fardun. Sahibu fardin. Nah, karena nggak ada ahli waris yang lain, maka suami ngambil lagi jatah warisan, tapi dari jalur yang lain, yaitu dari jalur karena dia adalah anaknya paman. Dan pamannya si bapaknya laki-laki udah meninggal. Ya. Bapaknya perempuan juga udah meninggal, nggak ada ahli waris yang lain, nggak ada, cuma tinggal si suaminya saja. Dan suami ini pun jalurnya juga masih sepupu dari si perempuan. Jadi si laki-laki ini dapat dua jalur warisan. Jalur dia sebagai suaminya, kedua jalur dia sebagai anaknya paman alias sepupunya. Taib, ini masalah mahram. Jadi mahram sisi pertama adalah mahram dari sisi jalur nasab. Yang kedua adalah mahram dari sisi jalur sepersusuan. Yang ketiga adalah mahram karena musaharah atau karena besanan. Karena sebab besan alias keluarga ini menikah dengan keluarga itu.
Ya, ada yang nikah. Mahram dari sisi besan. Cuma ini ditinjau dari sisi perempuan ya. Siapa? Yang pertama adalah abna'u zaujil mar'ah wa abna'u abna'ihi wa abna'u banatihi wa inna zalu. Berarti apa? Abna'u zaujil mar'ah. Anak tiri. Anak tiri. Jadi saya perempuan, saya nikah dengan laki-laki duda. Saya perempuan, saya nikah dengan laki-laki duda. Laki-laki ini sudah punya anak laki-laki. Ya, suami saya yang duda ini sudah bawa anak laki-laki. Maka ketika saya nikah dengan bapaknya, anaknya jadi apa? Jadi mahram saya. Jadi mahram saya. Ya. Atau cucu. Atau cucunya. Jadi saya nikah dengan laki-laki duda ini, ya, laki-laki duda ini sudah punya anak, anaknya sudah punya anak lagi, laki-laki. Berarti simbah-simbah nikah. Simbah-simbah nih nikah. Nah, si simbah ini udah punya cucu laki-laki, maka cucu laki-lakinya itu juga apa? Mahram saya. Baik si cucu tadi dari jalur anak laki-lakinya suami atau dari jalur anak perempuannya suami yang duda tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, aba uzauj al-mar'ah wa ajdaduhu. Bapaknya suami atau simbahnya suami. Saya perempuan nikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang saya nikahi punya bapak. Nah, bapaknya suami ini dia mahram saya. Atau saya nikah dengan laki-laki yang saya nikahi suami saya ini masih punya simbah laki-laki. Simbahnya ini juga mahram saya perempuan. Entah simbahnya ya, entah simbahnya si siapa? Si suami ini dari jalur ayahnya atau dari jalur ibunya. Entah simbahnya si suami ini dari jalur ayahnya dia atau dari jalur ibunya dia. Yang penting dia simbah laki-laki, maka dia jadi mahram saya. Yang ketiga, azwajul banat wa azwaju banatil abna. Mantu, istri suami dari anak perempuan. Suami dari anak perempuan atau suami dari cucu perempuan. Gimana? Saya perempuan, saya punya anak perempuan. Saya perempuan, saya juga punya anak perempuan. Anak perempuan saya nikah dengan laki-laki. Nah, mantu saya ini mahram saya. Saya perempuan, saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya udah nikah. Nah, berarti mantu saya alias suaminya anak perempuan saya ini adalah mahram saya. Adalah mahram saya. Atau saya seorang perempuan tapi saya sudah simbah-simbah. Saya seorang perempuan, saya sudah simbah-simbah. Saya punya cucu perempuan. Nah, cucu perempuan saya juga apa? Nikah. Suaminya cucu perempuan saya itu juga mahram saya. Suaminya cucu perempuan saya itu juga mahram saya. Haula'i tsalas azwajul banat wa azwaju banatil abna wa azwaju banatil banat wa in nazalna wa haula'i tsalas tasbutul mahramiyah fihim bimujarradil aqdi hatta walau faraqaha bimautin aw talaqin aw faskhin. Ya, mantu tadi, mantu saya yang laki-laki tadi, mantu saya langsung ataupun cucu mantu
ya, cucu mantu saya entah dari azwajul banat wa azwaju banatil abna wa azwaju banatil banat. Kenapa, Mas? Saya ulangi pelan-pelan. Saya perempuan, punya anak perempuan. Anak perempuan saya itu punya suami. Nah, suaminya kan mantu saya. Ya. Sama misalnya saya punya anak perempuan dan anak laki-laki. Saya punya anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan saya dan anak laki-laki saya punya anak masing-masing perempuan. Jadi cucu saya kan 2. Cucu saya 2 perempuan, tapi yang satu dari jalur anak perempuan saya, yang satu dari jalur anak laki-laki saya. Intinya yang penting cucu saya perempuan, entah dari jalur anak perempuan saya langsung atau dari jalur anak laki-laki saya. Ketika cucu perempuan saya 2 ini nikah, punya mantu, saya punya mantu tapi cucu mantu, dia juga mahram saya. Nah, 3 orang ini, yaitu mantu saya secara langsung atau cucu mantu saya yang 2 tadi, baik dari jalur anak perempuan saya atau dari jalur anak laki-laki saya, itu mereka otomatis jadi mahram hanya sekedar dengan akad. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya saya punya anak perempuan tadi, anak perempuan saya nikah sama laki-laki yang menjadi mantu saya, ya, baru nikah sejam cerai, kayak artis kan ada kayak gitu kan, baru nikah cerai. Maka walaupun cerai, belum terjadi senggama, belum terjadi hubungan biologis, si mantan mantu ini tetap jadi mahram saya selamanya. Ya. Jadi walaupun cerai belum terjadi hubungan biologis, maka dia tetap jadi mahram saya selamanya. Ya. Ya kalau jalur kita adalah kita laki-laki nikah dengan perempuan, ya kan? Kita laki-laki nikah dengan perempuan. Kemudian setelah nikah, karena sebelum nikah nggak nazar, ya, nggak nazar, nggak ini, katanya cantik solihah, ya. Ternyata pas ketika habis nikah di kamar dibuka brengosen misalnya. Atau pas cuman pokoknya percaya, siapa yang yang jadi perantara ustadz percaya, yang menjadi perantara ustadz katanya solihah cantik gitu. Nah, ternyata pas sudah akad, bener ini nggak nazar, udah saya percaya 100%. Kemudian ijab kabul terjadi, masuk kamar, ternyata istrinya bercadar misalnya, ya nggak, tetap perempuan. Tapi setelah dibuka wajahnya ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, punten, entah mungkin ada agak kayak dono misalnya atau gimana, kemudian dia nggak suka, kemudian udah saya ceraikan. Belum terjadi apa-apa, tapi tadi udah akad selesai. Maka yang demikian apa? Mantan mantu tadi tetap statusnya sebagai mahram ibu mertua. Ya. Kalau yang demikian tidak dipersyaratkan harus terjadi hubungan badan. Ya. Paham ya? Wa ummahatu nisaikum, ya, Allah mengatakan wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Kalau ibu-ibu mertua, Allah SWT tidak menetapkan syarat. Pokoknya yang penting sudah akad, maka itu jadi mahramnya selamanya. Tapi kalau ar-rabaib, warabaibukumul lati dakhaltum bihinna warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum